Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Pak, Bu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aksel Putra Prakoso, biasa dipanggil Aksel, dengan nomor induk mahasiswa 111250123. Saya dari kelas Teknik Geologi C, kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Viko Cahyo Gumilang, biasa dipanggil Viko, dengan NIM 111250152 dari kelas Teknik Geologi C. Saya dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Naftulian Farid dengan NIM 111250163 dengan prodi jurusan Teknik Geologi kelas C, kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Valian Radskardian dengan NIM 111250124 dari Teknik Geologi kelas C, kelompok 5. Perkenalkan, saya Alfiya Misyarah dengan NIM 111250156. Saya dari kelas C, kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Iqbal Syahdan Ari Albana dengan NIM 111250139 dari Teknik Geologi kelas C, kelompok 5. Di sini kami akan membawakan video mengenai implementasi nilai-nilai bela negara. Gimana perasaan kamu kalau dengar kata bela negara? Pasti yang langsung bayang itu angkat senjata, latihan fisik militer sampai mandi keringat, ataupun pakai seragam loreng di garis depan kan? Wajar banget kalau mikirnya ke sana. Tapi jujur deh, di zaman sekarang ini musuh kita tuh bukan lagi penjajah yang bawa senjata, meriam maupun tank, pesawat seperti itu. Namun musuh terbesar kita adalah rasa cuek kita sendiri sama rumah kita, yaitu Indonesia. Jadi bela negara itu sebenarnya bukan cuma urusan TNI maupun Polri ataupun aparat-aparat lain yang bertugas. Namun urusan kita yang masih napas dan juga makan dari hasil tanah ini yang ada di Indonesia ini. Ada 5 hal sederhana yang sebetulnya deket banget sama hidup kita sehari-hari, yang jadi bukti kalau kita beneran sayang sama negara ini, yaitu negara Indonesia. Ini satu Pak? Oh nggak usah Pak, saya sudah ada tote bag sendiri. Aman-aman, untuk mengurangi sampah plastik Pak. Iya. Nggak usah, aman Pak. Yang pertama itu ada cinta tanah air. Bahasa kerennya itu nasionalisme. Tapi wujud aslinya itu sederhana banget. Cinta tanah air itu bukan berarti kamu harus hafal semua nama pulau di luar kepala. Tapi itu adalah momen ketika kamu milih buat nggak buang sampah sembarangan dari kaca mobil, karena kamu sadar tanah ini tempat kamu untuk hidup. Itu juga bentuknya pas kamu lebih milih beli kopi lokal atau baju buatan lokal dibanding merek luar negeri yang mahal. Secara nggak langsung, kamu lagi bantuin tetangga atau sama warga negara buat bertahan hidup. Dan selagi berteman sama siapa aja tanpa mandang dia dari suku mana. Kita beda daerah, tapi kita satu tongkrongan. Yaitu apa? Indonesia. Woi. Mas, apa kau? Saya duluan Mas, saya nggak kebelet soalnya. Antri lah. Oh, Mas, kami semua di sini udah ngantri dari tadi Mas. Iya. Mungkin Mas bisa hargain kita yang lain dengan mengantri di belakang Mas. Saya kebelet Mas, Kita tapi semua juga punya keperluan yang sama Mas di kamar mandi ini Mas. Jadi mohon hargain. kita juga kebelet. Kok kira kau doang yang kebelet? Nah, Mas, Siap Mas. pengertian ya, tolong. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Jadi sadar kalau kita tuh hidup bareng orang lain di bawah aturan yang sama. Bentuk nyatanya tuh nggak muluk-muluk tentang taat aturan. Tapi contoh paling simpel bisa kita terapin kayak berhenti pas lampu merah walaupun jalurnya lagi sepi. Atau bayar pajak tepat waktu tanpa ngedumel. Sadar bernegara juga berarti kita bangga sama budaya kita sendiri. Nggak malu nunjukinnya. Dan yang paling penting bisa nurunin ego kita. Nah, jadi saat ada kepentingan bersama-sama, misalnya demi ketertiban lingkungan rumah, kita rela ngalahin kepentingan pribadi kita untuk kepentingan rumah tersebut. Yang ketiga ada setia sama Pancasila. Jangan bayangin ini sebagai hafalan teks pas bahasa di Senin ya. Pancasila itu sebenarnya adalah aturan main. Biar kita yang beda-beda ini nggak berantem. Setia sama Pancasila itu artinya kamu bisa menghargai teman kamu yang beda agama buat ibadah dengan tenang. Artinya
Kalau ada masalah di tongkrongan atau di lingkungan, kita duduk bareng, ngobrol, musyawarah, bukan main hakim sendiri atau viralin buat saling serang. Pancasila itu pengikat, biar kita nggak gampang dipecah belah sama isu-isu luar. Di masa sekarang, rela berkorban tidak harus dengan kita mengorbankan nyawa di medan perang, tapi kita bisa menggunakan tenaga, waktu, dan pikiran kita untuk membantu sesama. Contohnya seperti teman-teman kita yang membantu relawan di sana yang terkena musibah, atau anak-anak muda yang membantu anak-anak jalanan untuk belajar. Intinya kita harus membuat sesuatu kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Satu. Lagi ngapain nih Bang? Ini lagi baca berita, katanya Baca berita? ini presiden nyuruh siswa di Indonesia belajar game Dota ya? Belajar game Dota? Iya. Wah, Kayaknya beritanya nggak bener deh Bang. masa sih? Heeh. Tapi ini gambarnya meyakinkan kok. Setahu aku sih kalau berita kayak gini harus dipastiin dulu Bang sumbernya. Jadi kita nggak bisa langsung ngasih tahu ke orang lain. Jadi kita cek dulu ini bener nggak asal usulnya. Takutnya Iya. ini kayak buzzer-buzzer yang ngejelekin presiden kita Bang gitu. Jadi kita harus ngecek ulang. Oh gitu ya? Heeh. Oh untung belum aku share ke grup keluarga. Oh. Makasih ya Wi. Aman lah. Wi. Ini Logikanya gini, gimana kita mau menjaga negara kita kalau diri kita sendiri tinggi? Nah maka dari itu kita harus menjaga mental dan fisik kita sendiri. Caranya gimana? Caranya dengan makan yang teratur, olahraga rutin, dan mengelola pola stres kita. Selain itu ada satu hal lagi nih, kita harus mengontrol diri kita agar tidak men-share sesuatu secara sembarangan dari internet. Sebelum nge-share, kita harus pastikan informasi ini valid atau tidak. Dan kita juga tidak mudah termakan hoax. Seperti itu teman-teman. Yang pertama itu ada cinta tanah air. Bahasa kerennya itu nasionalisme. Tapi wujud aslinya itu sederhana banget. Cinta tanah air itu bukan berarti kamu harus hafal semua nama pulau di luar kepala. Tapi itu adalah momen ketika kamu milih buat nggak buang sampah sembarangan dari kaca mobil. Karena kamu sadar tanah ini tempat kamu untuk hidup. Itu juga bentuknya pas kamu lebih milih beli kopi lokal atau baju buatan lokal dibanding merek luar negeri yang mahal. Secara nggak langsung, kamu lagi bantuin tetangga atau sama warga negara buat bertahan hidup. Dan selagi berteman sama siapa aja tanpa mandang dia dari suku mana. Kita beda daerah, tapi kita satu tongkrongan. Yaitu apa? Indonesia. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal Syahdan Arya Albana dengan NIM 111250139 dari kelompok 5 kelas C Teknik Geologi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu orang tua yang ada di wilayah sini mengenai pengurangan plastik. Oke. Sekarang boleh saya Pak dengan Bapak Jawar ini Pak, dulu Pak. Ono. Izin bertanya Pak, pendapat Bapak mengenai pengurangan penggunaan plastik dengan membawa tas belanja sendiri itu gimana Pak? Kalau ke minimarket dan lain-lain itu Pak? Ya emang kalau kita belanja sedikit nggak kasih plastik ya bagaimana? Kalau banyak ya kan dikasih. Sekarang ya mayoritas satu kenaikan harga plastik melonjak. Jadi kita minimal kalau belanja banyak langganan kita pun harus bawa tas. Nah, jadi bagaimana daripada kita di tank-tank nggak bawa plastik, pakai apa? Pakai tas sendiri akhirnya. Gitu. Nah, Jadi karena harga plastik sendiri naik sama buat ngurangin sampah gitu, jadi lebih baik pakai tas belanja sendiri gitu ya? iyalah, emang saya pakai tas jadi saya tadinya disiapin tasnya buat belanja tiap hari pagi dan sore gitu. Saya udah siapin sekarang mah gitu buat tas. Saya emang sampah itu mengurangi lah kalau plastik ini gitu ya. Kemudian untuk ini Pak, selanjutnya tentang budaya antri di Indonesia ini menurut Bapak gimana Pak? Kan kadang masih ada banyak orang yang nyerobot antrian entah itu di ATM atau di SPBU. Menurut Bapak gimana sih Pak? Ya kalau masalah buat antrian kita tergantung waktu. Kita yang dituju semuanya mau kemana kita mau beli bensin, mau tujuan kemana kita waktunya. Sedangkan beli bensin antri, nah, waktunya kita tidak tercapai. Akhirnya kita 15 aja. Nggak mungkin kita nyerobot mau diduluin kan. Orang udah antri duluan itu kan. Itu kalau mau beli bensin. Sama juga maupun di ATM juga gitu sama. Kita mengambil uang karena banyak kan sebelum
kita datang dulu udah ada orang yang antri, masa kita menyerobot gak mungkin kan gitu. Iya. Berarti kalau misal biar kita nggak buru-buru itu berarti kita berangkatnya lebih awal gitu ya Pak? Iya, harus kita duluan, kita lihat tuh jam berapa kira-kira orang kosong, belum ada di ATM atau di pom bensin, kita harus duluin. Kita harus siap-siap waktu lah, harus tahu waktu lah gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Terima. Jadi kesimpulannya, bela negara itu bukan sesuatu yang jauh ataupun berat untuk dilakuin. Namun bela negara itu urusan harian. Urusan bagaimana kita bersikap, berpikir, maupun memperlakukan sesama. Yuk kita jaga rumah besar kita ini, mulai dari hal paling kecil, mulai dari diri kita sendiri, dan mulai dari sekarang.